Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Priojatmiko. Saya salah satu juri dari lomba video pendek dari Dinas Perindustrian. Nah, setelah saya melihat dan menilai semua peserta yang sudah terkumpul, dan kami dan saya juga dewan juri yang lain memutuskan ada 3 pemenang untuk best konsep, best cerita atau narasi, dan best sinematografi. Nah, untuk best sinematografi yaitu pemenangnya adalah Muhammad Oncorono. Ini adalah warung Ina Imah, salah satu warung yang menjual sate bulayak. Beliau melanjutkan usaha ibunya sejak 40 tahun yang lalu. Mengapa Muhammad Oncorono ini menang di sinematografi? Menurut saya gambarnya bagus, dinamika gambarnya juga oke, lighting, pencahayaan, editing, semuanya masuk di kategori sinematografi. Dibandingkan dengan peserta yang lain, menurut saya ini lebih kuat dari sisi sinematografinya. Umumnya, hanya bedanya bulayak dibungkus dengan daun nira muda. Bentuknya panjang dan melilit. Yang pasti bentuknya juga memiliki sejarah. Sudah bisa ditebak, anak-anak pasti langsung menyukainya. Kemudian dari best cerita dan narasi yaitu Noval Fawaz dari Lombok Utara ya, yang mengangkat tentang ikan Tanjung. Bakal bahas makanan khas Lombok yang paling favorit di kalangan pendatang, yaitu sate Tanjung. Apa sih itu sate Tanjung? Sate Tanjung adalah sate yang seperti pada umumnya, tetapi sate ini menggunakan ikan dan bumbu-bumbu khas Lombok. Sate ini dinamakan sate Tanjung karena awal mulanya sate ini berasal dari daerah Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Tapi, gimana sih proses pembuatan sate Tanjung itu sendiri? Dan dari manakah ikan-ikan itu berasal? Awal mula dari pembuatan sate Tanjung itu berawal di sini, yaitu penangkapan ikannya. Ini adalah Bapak Sukirman. Nama saya Pak Sukirman. Ia adalah seorang nelayan yang berada di Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur. Saya sudah jadi nelayan 25 tahun. Mengapa masuk dalam best cerita dan narasi? Menurut saya cara bertuturnya atau bahasa visual. Dalam proses penangkapan ikannya, Pak Sukirman berangkat menuju laut sekitar jam 5 sore hingga 5 subuh. Ia ditemani oleh teman-teman sesama nelayannya, yaitu Pak Ajis, Pak Sudirman, Pak Adi namanya juga di situ, Pak Bahar, Pak Dar, banyak di sini pokoknya. Hasil tangkapan ikan yang biasa ia tangkap diantaranya adalah Ikan kembung, ikan tongkol, ikan teri, ikan cumi, kadang juga ikan cumi kalau musim. Narasinya itu runut ya, runut dalam arti proses dari pembuatan ikan Tanjung atau sate Tanjung itu dari awal hingga akhir tuh jelas. ikan yang digunakan dalam pembuatan sate Tanjung, yaitu ikan tuna, ikan cakalang, ikan tenggiri. Tapi mereka menyebutnya dengan ikan pasok. Ia berjualan dengan sang suami. Sang suami memotong ikan-ikan tersebut terlebih dahulu dengan cara menghilangkan sisiknya dan membuang isi ikan terlebih dahulu, lalu dicuci. Setelah itu, Ibu Mulyati akan menyusun potongan ikan-ikan tersebut dengan cara ditusuk di stik kayu seperti sate ayam pada umumnya, lalu dibakar di atas arang. Itulah yang dinamakan dengan sate Tanjung.
Dan kemudian untuk base konsep yaitu Ikom Unram. Rasanya tidak lengkap kalau jalan-jalan ke Lombok tanpa mencicipi kulinernya. Ada berbagai makanan khas Lombok yang sudah terkenal, salah satunya ayam taliwang. Menurut saya kemasan videonya, kemudian narasi yang dibangun dan lebih mengarah ke industrialisasinya. Jadi lebih apa istilahnya, konsepnya lebih menjual gitu. Bagaimana secara industri ayam taliwang itu bisa dinikmati yang di daerah kita maupun yang ada di luar. Jadi ada industrinya yang berjalan di situ. Taliwang goyang lidah misalnya. Restoran makanan yang mengusung konsep lesehan ini menyediakan menu ayam taliwang yang bisa dinikmati langsung di tempat dan juga tersedia dalam bentuk kemasan. Sehingga memungkinkan untuk pengiriman luar daerah, sehingga ayam taliwang bisa dinikmati di seluruh wilayah Indonesia. Menurut saya itu sih, mereka lah layak untuk jadi pemenang di perlombaan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sate rembige ini dia dimulai dulu di kisaran tahun 90-an ya. Tapi kita memulai modifikasi dengan saya mendapat masukan dari konsumen supaya pedasnya dikurangin. Nah, ada 2 varian jadinya sate ini, ada yang pedas sama ada yang sedang. Jadi begitu untuk mengcover semua lidah ya. Lidah orang kan beda-beda. Yang membedakan itu adalah terutama cara pengolahan dan bumbunya. Ya, bumbu dan cara pengolahannya beda. Ya, karena kita memang banyak istilahnya kalau orang Lombok bilang bumbu besar ya. Bumbu besar ini hampir beberapa jenis bumbu itu masuk ya. Tetapi yang lebih dominan itu cabai merah besar ya. Itu yang lebih dominan dia bumbu kalau bumbunya. Terus sama ada gula arennya, gula aren dan ingredients lainnya lah. Harapan kita sih dari kalangan pedagang di lesehan, bahkan restoran ya, kafe maupun tongkrongan kopi begitu ya, mengharapkan ya cepatlah perubahan dari pandemi ini dari level 4, 3 sampai 1 sekarang di Mataram ya. Kita di Lombok ini alhamdulillah ya, supaya betul-betul tetaplah gitu kan kita dapat pulih kembali seperti sedia kala gitu. Karena kasihan juga nih hampir semua lesehan sekarang seperti sudah hidup segan mati tak mau.